Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membuka ayat nats kita, yaitu Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 38. Saya jarang memakai ayat panjang, kali ini ayatnya panjang. Seri terakhir kemerdekaan yang sejati. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 38, kemudian disambung dengan ayat 44 ayat sampai 47, karena itu sebetulnya satu nats. Saya bacakan bagi saudara. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Kita sambung ayat yang ke-44 sampai 48. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang filsuf terkenal, Plato, pernah menyampaikan teori yang luar biasa, itu meletakkan dasar ilmu pengetahuan, ya. Dia berkata demikian, saudara, semakin kita mendalami dunia fisik, semakin jelas bahwa relasi-relasi matematika ternyata terwujud dalam segala hal di dunia jasmani. Seluruh alam semesta seolah memberi contoh tentang keteraturan, harmoni, proporsi, atau keseluruhan dunia fisik dapat diungkapkan dengan persamaan matematika. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, segala sesuatu itu kalau menurut Plato, saudara-saudara, semesta ini berjalan, memang ada sedikit mamanya kayak asteroid, meteor pun gerakannya meteor Halley, contohnya itu 76 tahun sekali muncul mendekati bumi. Ada keteraturan, perputaran bumi teratur terus, saudara. Makanya kecepatan berputarnya bumi itu bisa dihitung. Jam bisa ditentukan, matahari terbit jam sekian, tenggelam jam sekian, satu hari sekian menit, sekian jam. Karena teratur banget, saudara. Nah, dari situ lahirlah ilmu matematika, perhitungan-perhitungan. Oleh karena itu manusia bisa menghitung kecepatan putaran bumi, jarak antara matahari ke bumi, kecepatan cahaya, dan lain-lain bisa dihitung dan menjadi ilmu pasti. Itu yang melahirkan matematika. Matematika itu kepastian, 2 kali 2 sama dengan 4. Itu pasti. Enak, saudara-saudara. Makanya ada orang yang menyukai ilmu pasti. Ilmu pasti matematika itu enak karena pasti hasilnya. Ya, 2 kali 2 4, 2 tambah 2 4, 3, 9 bagi 3 3. Pasti itu, enggak mungkin jawabannya lain. Enak sekali. Paling susah itu yang tidak pasti. Apa yang tidak pasti? Orang contohnya yang sini saya ambil salah satunya adalah orang yang koma di rumah sakit. Koma itu tidak pasti, saudara. Dia ini sembuh atau enggak tahu. Hidupnya ditopang oleh oksigen, ventilator, di ICU itu mahal sekali perharinya.
Kalau ndak ikut BPJS ya kecuali ikut BPJS. Ya, mau dicabut itu membunuh, dibiarkan kok ya mahal, dan orangnya juga kasihan lama sekali, tiwas ditunggu lama, endingnya mati. Keluarga biasanya bingung berkali-kali saat itu, gimana Pak Tri ini dicabut enggak? Masalahnya ibumu masih, ibu kalau wanita itu ibumu masih hidup loh itu. Nek kamu cabut mati, ya membunuh. Ya tapi kan hidupnya karena alat-alat itu Pak. Iya tapi kan masih hidup. Bingung saudara. Lah nanti tiwas ditunggu lama mati, biayanya mahal sekali. Nah itu ketidakpastian. Ketidakpastian itu memang tidak enak saudara-saudaraku. Ya, tidak enak. Agustinus dari Hippo, Bapak Gereja Hippo tadi pagi sudah saya singgung, itu adalah dari daerah Aljazair. Dia menulis demikian, oleh sebab itu biarlah anugerah Tuhan dibuat begitu jelas. Ya, begitu jelas, ini bukan membingungkan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu biarlah anugerah Tuhan dibuat begitu jelas bahwa sejak awal pertobatannya sampai akhir penyempurnaannya, ia yang bermegah seharusnya bermegah di dalam Tuhan. Ini pasti saudara, kayak matematika tadi, ini yang pasti. Orang yang hidup dalam anugerah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Artinya apa? Karena seperti tak seorang pun memulai sebuah karya yang baik tanpa Tuhan, begitu pula tidak ada yang dapat menyempurnakannya tanpa Tuhan. Penyempurnaan kita saudara pada akhir zaman nanti itu tergantung Tuhan sepenuhnya. Keselamatan kita, penyempurnaan hidup kita, tubuh kita yang fana ini nanti semua tergantung pada Tuhan. Tujuan hidup kita sangat jelas. Kalau kita hidup di dalam anugerah Tuhan, bagi kita yang diselamatkan oleh anugerah Tuhan, tujuan hidup kita menjadi sangat jelas, yaitu ke arah Tuhan. Ini masalah arah, sekali lagi, arah ini penting saudara, arah hidup ini penting. Karena kalau arahnya tidak jelas, ya, kita kayak ayam yang dipukul kepalanya, muter-muter enggak karu-karuan. Karena otaknya mengsle ya. Jadi muter-muter enggak jelas. Tapi arah kita jelas saudara, tujuan kita jelas, Tuhan. Segala sesuatu yang tidak mengarah kepada Tuhan berarti akan semakin menjauhkan kita dari anugerah Tuhan. Dan itu berarti semakin menjauhkan kita dari kemerdekaan rohani yang kita gumuli sepanjang bulan ini. Kalau kita merindukan kemerdekaan rohani, ya benar-benar arah hidup, hati, pikiran, fokus kita kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, loh Pak Tri apakah harus jadi pendeta? Ini biasanya orang bingung di situ ya. Tetap lakukanlah yang bekerjalah seperti untuk Tuhan. Ya berarti itu ada kejujuran, masuk waktu on time, tidak mencuri waktu. Karena kita melakukannya bukan untuk atasan kita, bukan untuk perusahaan kita, tapi lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan. Berarti di dalam pekerjaan itu pun kita harus memuliakan Tuhan. Nanti setelah kita memperoleh harta pun akan kita atur sesuai dengan firman Tuhan. Semuanya ini bicara arahnya itu tentang Tuhan. Orang-orang Kristen yang suam-suam saudara adalah orang-orang Kristen yang masih terbelenggu oleh dosa-dosa tertentu. Ya, seperti orang yang sakit koma di rumah sakit tadi. Orang sakit yang koma itu kan tidak berdaya. Dia terikat dengan apa? Selang infus, selang ventilator, dicabut mati. Terikat itu tidak bisa bergerak. Orang Kristen yang suam-suam, ya, itu adalah orang-orang yang pasti terikat oleh dosa-dosa tertentu, walaupun dosa itu sangat lembut, sangat halus. Kita sudah menggumuli itu kemarin ya. Perbudakan modern, ya, itu perbudakan yang sangat halus, gadget, komputer dan sebagainya dan sebagainya. Ya, kalau saudara gandrung membaca Alkitab itu bukan perbudakan. Itu malah saudara sedang mengalami kemerdekaan rohani. Saya mengutip tulisan C.S. Lewis
Penulis Kristen yang terkenal, saudara. Saat ini kita seperti telur, ini pernah saya kutip ya, karena ini tepat sekali. Saat ini kita seperti telur. Kita tidak dapat terus-menerus sekedar menjadi telur yang biasa dan baik-baik saja. Kita harus menetas atau akan membusuk. Telur itu ada dua kemungkinan, saudara. Kalau tidak menetas, membusuk. Nah, orang Kristen itu enggak bisa, orang-orang Kristen, aku pengen jadi telur saja. Enak loh, jadi telur itu di dalamnya hangat, ada makanannya cukup di situ. Banyak orang-orang Kristen yang gitu. Bayi dalam kandungan itu juga gitu loh, saudara. Menurut para peneliti, bayi yang dalam kandungan itu nyaman sekali, hangat, ya. Dia sudah disuplai melalui ari-ari plasenta, ya, makanannya tercukupi dari ibunya. Nyaman sekali dia di situ, saudara. Situ terus rusak dia, mati. Saatnya dia lahir harus lahir. Walaupun lahirnya itu tidak nyaman, makanya bayi yang lahir katanya mesti menangis ya, karena kaget suasananya jadi tidak enak, jadi tidak nyaman. Orang Kristen, saudara, yang suam-suam itu nyaman sekali. Karena saudara hanya beraktivitas yang saudara maui, yang kita maui. Sebatas itu aja, nyaman, enak banget. Tidak ada tanggung jawab di situ. Tidak ada tuntutan di situ. Tidak ada orang-orang suam-suam kuku itu nyaman banget, saudara. Makanya tadi pagi saya katakan ya di kitab Wahyu awal itu, jemaat yang suam-suam itu dikatakan, aku akan memuntahkan engkau. Ya, karena kamu tidak panas tapi juga tidak dingin. Disebut Kristen, ya kaya bukan orang Kristen, bukan orang Kristen tapi Kristen. Ya, jadi lu. Oleh karena itu bahasanya C.S. Lewis berkata, kalau kita terus-menerus dalam kondisi suam-suam, stagnan, kita akan mengalami kerusakan rohani atau dalam bahasa C.S. Lewis tadi pembusukan. Bagaimana caranya kalau gitu kita mengalami kemerdekaan rohani? Karena suam-suam kuku itu tadi berarti kita masih ada di dalam perbudakan-perbudakan yang halus. Ya, perbudakan yang halus. Yang pertama kita lihat ayat 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ini perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa ini menimbulkan diskusi. Ada penafsir yang berkata, ini pasti PSK. Ya. Tapi ada salah satu penafsir namanya William Hendrickson, dia menulis demikian, saudara. Perempuan dengan reputasi yang buruk menyatakan bahwa ia mungkin adalah seorang pelacur, mungkin ya seorang pelacur. Itu merupakan suatu tindakan yang tidak adil terhadap dia. Seorang perempuan dapat disebut seorang yang berdosa tanpa menjadi seorang pelacur. Maksudnya William Hendrickson ini, saudara-saudara, ya. Jadi wanita berdosa itu tidak selalu pelacur. Wanita dari bangsa lain itu bukan Yahudi itu disebut orang berdosa. Yesus ketika mau ditangkap, selesai berdoa di Getsemani, inilah saatnya anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang yang berdosa. Itu orang-orang yang bukan Yahudi, tentara-tentara Romawi. Ya. Jadi bisa perempuan-perempuan selain Yahudi itu ya berdosa. Tapi perempuan-perempuan yang bukan PSK pun berdosa. Perempuan-perempuan di sini ya berdosa sama saja. Makanya kalau itu selalu konotasinya itu PSK menurut William Hendrickson itu tidak adil. Karena wanita berdosa itu ya semua wanita berdosa. Pria juga sama saja. Nah maksudnya enggak usah diperdalam ini pelacur atau bukan. Tetapi yang jelas menurut Nats ini, kalau diskusinya Calvin, saudara, yang jelas menurut Calvin, wanita ini dikenal di kota itu sebagai wanita berdosa. Kalau gitu ini mesti dosa-dosanya yang mencolok. Berarti itu kemungkinan besar PSK. Yaitu tafsirannya, yang satu menekankan PSK-nya, tapi yang penting bukan itunya, saudara-saudara ya. Yang jelas wanita ini adalah wanita yang sudah punya stigma sebagai wanita yang jelek.
hidup dalam dosa, wanita yang hina, wanita yang tercemar. Ya, karena semua orang tahu berarti status wanita itu status yang buruk. Nah, saudara-saudara, yang menarik adalah wanita yang punya stigma status yang tidak baik ini mendekati Yesus yang terkenal sebagai hamba Tuhan. Waktu itu orang masih bingung apakah dia Tuhan atau dia hanya nabi atau hanya rabi sebagai guru, orang masih berdebat ya. Kalau kita tahu sekarang Yesus adalah Tuhan. Paling tidak mendekati rohaniawan, seorang wanita yang punya stigma rusak, berdosa, cemar, mendekati rohaniawan. Pasti semua mata, karena ini di rumah Simon orang Farisi, saudara, semua mata pasti memandang. Wanita ini mendekati Yesus ini menyembuhkan orang, mengajar tentang agama, tentang Tuhan, mendekati Pasti semua orang memperhatikan, mencibir, ya. Tetapi yang hebat, saudara, wanita ini tetap datang, mentalnya kuat sekali. Nah, ini menjadi kunci pertama. Ketika kita ingin lepas dari perbudakan dosa, ya segera mendekat kepada Yesus walaupun tidak mudah. Tidak mudah itu, saudara. Wanita itu mendekati Yesus tidak mudah karena dia harus menahan mentalnya cukup kuat karena orang-orang sekota sudah mengenal keburukan wanita ini. Ketika wanita ini mendekati Yesus, semua orang pasti mencibir dia, memperhatikan dia dan tidak suka pada dia, tetapi dia tidak peduli. Dia terus mendekati Tuhan Yesus. Ya. Mendekati Yesus, maju dan mendekati Yesus. Dia tidak menyerah, saudara-saudara, ya, terhadap tekanan-tekanan orang-orang lingkungannya yang mungkin menekan dia, menghalang-halangi, mencoba melemahkan semangatnya untuk datang kepada Yesus. John Calvin dalam buku The Institute of Religion berkata demikian, sewaktu kita berpikir tentang Tuhan, ya, sewaktu kita berpikir tentang Tuhan, kita dapat melakukan hal yang sulit dan tidak biasa. Nah, berarti saudara, kalau kita ini tidak tahan di dalam proses kita mencoba mendekati Tuhan, karena apa? Kita tidak pernah serius menobatkan pikiran kita. Ya, dibaharui oleh pembaharuan budimu. Pertobatan itu pembaharuan pikiran. Pikirannya tadi ya diarahkan kepada Yesus. Orang, menurut John Calvin, orang yang berpikir tentang Tuhan itu dapat melakukan hal yang sulit dan tidak biasa. Kita dapat mengasihi mereka yang membenci kita. Nah, contohnya itu, dapat mengasihi orang yang membenci kita, membalas kebaikan untuk kejahatan, orang jahat dibalas dengan baik, dan memberkati yang mengutuk. Mengingat bahwa kita tidak boleh memikirkan kejahatan dalam diri manusia, melainkan melihat gambaran Tuhan di dalam mereka. Gambaran ini menutup dan melenyapkan kesalahan-kesalahan mereka. Dan dengan keindahan dan martabatnya menarik kita untuk mengasihi dan menerima mereka. Jadi kalau pikiran kita ini tertuju kepada Yesus, intinya saudara-saudara, ya, kalau pikiran kita ini tertuju kepada Yesus, ya saudara akan terus fokusnya kepada Yesus, melakukan segala sesuatu untuk Yesus kayak tadi ya, sampai saudara mampu memberkati orang yang membenci. Karena saudara melihat orang yang membenci saudara itu wajah Yesus juga, di situ ada gambar Allah. Orang-orang yang kena corona, orang Kristen bisa melayani. Perma Kristen melayani ya. Karena melihat wajah Yesus di dalam diri orang-orang yang menderita itu. Ya. Melihat wajah Yesus. Oleh karena itu ini masalah apa? Pikiran. Apakah kita ini benar-benar pikiran kita ini tertuju kepada Yesus atau tidak? Kalau pikiran kita ini tertuju kepada Yesus, kita dapat melakukan hal yang sulit. Wanita ini dapat mendekati Yesus meskipun orang-orang saat itu
menghakimi dia di dalam hati, mencibir dia. Tapi dia punya kekuatan karena pikirannya, karena dia sudah diampuni dosanya oleh Yesus, sehingga perhatiannya saudara-saudaraku tertuju kepada Tuhan Yesus, sehingga dia mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang dirasa sulit. Nah, kalau kita sulit sekali saudara-saudara memfokuskan melayani Tuhan, kita masih di dalam perbudakan-perbudakan tertentu ya. Itu karena apa? Memang pikiran kita belum 100% bertobat, masalahnya gitu. Pertobatannya mungkin 60%, yang 40 masih hidup secara duniawi. Sproul berkata demikian, saudara-saudara. Saya kutipkan ya. Hukum Allah bukan hanya memperingatkan bangsa Israel untuk tidak meninggalkan Yahweh dan berpaling pada ilah lain, tetapi juga mereka jangan beribadah kepada ilah-ilah lain sebagai tambahan beribadah kepada Allah yang benar. Nabi-nabi memberi peringatan akan penghakiman yang akan datang apabila umat Allah mengubah iman mereka untuk menyesuaikan dengan doktrin-doktrin asing dan praktek-praktek agama lain. Ya. Jadi saudara-saudaraku, memang masalah terbesar kita adalah kedagingan. Ya, hukum Allah tadi memperingatkan bahwa jangan meninggalkan Yahweh, jangan beribadah kepada ilah-ilah lain sebagai tambahan ibadah kepada Yahweh. Jadi ini peringatannya gini loh. Oh, saya beribadah kepada Allah Tritunggal. Oh ya, tapi juga beribadah tunduk kepada ilah-ilah lain. Ilah-ilah lain sudah kita bahas sepanjang bulan ini ya. Kalau saudara kurang paham maksud saya, silahkan dibuka khotbah-khotbah, karena khotbah-khotbah yang disiarkan secara streaming dapat saudara ulang ya. Buka, digeser, play, geser ke bagian khotbah. Nah, di sana saya membahas ilah-ilah zaman sekarang itu apa? Ada gadget, ada hobi, ada pekerjaan ya. Banyak di sana. Saudara menyembah Allah Tritunggal, iya, tapi tunduk kepada yang lain, iya juga. Nah, ini yang ditulis saudara-saudara. Nabi-nabi diutus tidak boleh, tidak bisa Allah orang memiliki dua tuan, tidak bisa. Ya. Jika kita tidak segera mendekatkan diri pada Yesus seperti wanita ini, saudara, yang dulunya diperbudak oleh dosa, karena wanita ini disebut wanita yang berdosa. Kalau dia tidak segera datang mendekatkan diri kepada Yesus, dia akan sekali lagi diperbudak oleh dosanya. Makanya dia harus segera memindahkan posisinya. Aku harus dekat dengan Tuhan. Aku harus dekat dengan Tuhan. Kalau enggak, aku kembali diperbudak dosa lagi. Pergumulan kita sepanjang bulan ini akan hancur, gagal, saudara-saudara, kalau kita gagal di sini. Makanya ini masalah pikiran, diperbaharui pikiran kita. Sekarang pikiran kita itu harus apa yang aku lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Apa saja yang sedang aku kerjakan, saya sedang mengerjakan untuk melayani Dia. Kalau saudara pikirannya sudah ke situ, nah, saudara sudah lepas dari perbudakan dosa. Fandu itu saudara-saudara kalau mainan kejar-kejaran ya, heboh sekali. Sama Elva ya. Dan kalau dia sudah mulai main kejar-kejaran, dia panik, dia mesti lari ke kantor, takut ketangkep kakaknya. Kalau tangkap kakaknya enggak tahu didik-didik apa dia apa ya. Atau dipeluk sehingga sampai teriak-teriak ya. Dia mesti segera lari mendekati saya. Karena apa? Kalau sudah di dekat saya sedang bekerja, saya enggak suka ribut. Sudah berhenti, mesti saya gitu ya. Karena ribut di kantor itu mengganggu saya ya. Sudah berhenti, Elva berhenti. Nah, kalau sudah gitu aman. Kalau saudara kita tidak mau disergap seperti Fandu tadi, disergap kembali oleh budak-budak ilah-ilah zaman sekarang. Saya dan saudara harus lari mulai tahap pertama, langkah pertama kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan membuat perlindungan kepada saudara. Lalu yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 44 sampai 47
Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku. Ini mencium ini kayak orang Manado loh saudara. Jadi kok Yesus loh, Simon laki-laki kok ciuman sama Yesus, ini biasa cipika-cipiki seperti orang Manado ya. Tradisinya orang Yahudi. Saudara-saudara sepupu kita pun ya gitu ya. Kadang-kadang kalau mereka yang sesama saudara sepupu agamanya sama, biasanya cipika-cipiki gitu. Ini jadi seperti itu tradisi mereka. Dikatakan sebab di situ dikatakan ketika engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Wanita berdosa itu saudara-saudara akan kembali ke dosa lamanya. Jika dia hanya mendekat tok, sudah aku berada dekat dengan Yesus. Tahap pertama tadi kan mendekatkan dirinya pada Yesus. Kalau sudah dekat terus ngapain? Nah ini saudara, tahap kedua, mulai mengabdi kepada Yesus. Kalau saudara hanya mendekatkan diri, mulai baca Alkitab, mulai berdoa, mulai rajin beribadah, itu sudah mulai langkah mendekatkan diri. Tapi saudara tidak segera mengabdi. Saudara tidak segera ambil bagian dalam pelayanan. Pelayanan itu tidak harus jadi worship leader, singer, musik, penyambut tamu, bukan gitu ya. Melayani itu bisa dengan harta saudara, bisa dengan tenaga saudara, bisa dengan perhatian saudara. Ini siapa yang tidak datang ke gereja, saudara perhatikan, saudara WA, saudara telepon, itu saudara sudah mulai melayani. Anggota kita, gereja kita banyak loh saudara gitu, yang tidak kelihatan langsung di WA, di telepon, ditanyakan. Ya, care sekali. Ada program-program gereja care sekali. Dia bukan pengurus gereja, enggak harus duduk di pengurus gereja melayani. Ya, saudara dapat melayani Tuhan itu tergantung niat, tetapi berdoa juga bisa melayani. Yang penting ada niat itu loh, ada niat aku ingin segera mengabdi. Kalau enggak, waktuku yang luang ini akhirnya akan aku gunakan jadi hal-hal lain yang bisa memperbudak kita kembali. Ya. Kita semua pasti pernah menyanyi, saudara. Kalau orang baptis biasanya ya, ketika KKR lagu undangan yang sangat terkenal itu, ya Yesusku berjanji. Saudara syairnya pasti tahu ya, ya Yesusku berjanji. Pernah tahu nyanyi itu saudara? Sebagai respon saudara terhadap firman Tuhan, setia padamu. Terus apa? Tetap peganglah hamba, Tuhan sahabatku. Terus? Tak takut ku berjuang. Nggak takut. Pelayanan itu pakai perjuangan, saudara. Pakai perjuangan. Siapa bilang gampang? Saudara korban perasaan, melayani bersama orang yang tidak saudara sukai, harus tetap bertahan. Memberi salam kepada orang yang menjengkelkan saudara, karena saudara menjadi WL, menjadi penyambut tamu, harus tetap dilakukan. Berat. Makanya tak takut ku berjuang, sertamu ya Tuhan, pun tidak ku menyimpang. Menyimpang dari apa? Dari hidup pengabdian. Berilah bimbingan. Saudara kan itu lagu kita, hampir kita semua yang orang-orang baptis yang dulu awal saudara mulai berkomitmen kepada Tuhan, saudara pasti nyanyi lagu itu. Pengkhotbah baptis itu biasanya ngajak undangannya lagunya itu. Ya Yesusku berjanji, ini janji loh saudara. Janjinya tidak main-main kepada Tuhan, bentuknya nyanyian. Tapi itu janji.
Ya Yesusku berjanji setia padamu, setia padanya loh saudara. Bukan setia kepada pengurus gereja, gembala sidang, padamu Tuhan. W.R. Inge berkata saudara, kekristenan menjanjikan kemerdekaan bagi setiap orang, tetapi tidak pernah menjanjikan membuat orang mandiri. Ini pernah saya kutip beberapa waktu yang lalu. Jadi jangan pernah saudara, Yesus memerdekakan saya, yes. Kemudian terus apa? Saudara menjadi orang Kristen mandiri, maksudnya apa? Saudara tidak melayani Tuhan lagi. Nah, ketika saudara merasa dibebaskan Yesus merdeka dan kemudian saudara tidak segera menjadi hamba Yesus, saudara akan diperhamba yang lain. Kita akan diperhamba yang lain, saya akan diperhamba yang lain. Ya, makanya waktu-waktu saya itu, ya karena merasa sudah, usia saya sudah 54, waktu luang saya itu banyak, saya gunakan untuk terus melayani, menyiapkan pelayanan, baca buku-buku. Karena itu untuk apa? Untuk melayani. Ya akhirnya saudara orang bisa menikmati, dibukakan pemikirannya. Arahnya ke situ, saudara. Saya pengen nikah lagi bukan karena nafsu. Jujur ya, di tim saya sudah ngomong, karena saya benar-benar sekarang saya harus ngurusi rumah tangga sendiri. Bayangkan saudara, dulu Putri yang melakukan semua Putri, sekarang saya sendiri. Bangun mulai pagi, sudah mulai bersih rumah, ngepel, cuci piring, belanja, masak, renang. Bayangkan saudara, masuk kantor setengah 2, jam 2 itu sudah lelah sekali, ngantuk. Padahal biasanya saya pulang dari renang itu langsung full ketik bekerja. Enak banget saudara, baca buku. Ya bukunya untuk apa? Ya saudara nikmati setiap saya berkhotbah. Nanti saya juga pengen nulis buku ya, menjelang pensiun pengen nulis buku tentang, ya mudah-mudahan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah arahnya ke sana. Ya, jadi bukan kok berpikir untuk apa-apa, enggak. Karena ini berpikir betul-betul bagaimana saya dapat efektif melayani Tuhan. Ya. Melayani Tuhan. Tony Castle menceritakan kisah nyata, ini kisah nyata pada zaman perbudakan. Saudara. Zaman perbudakan di Amerika itu berakhir ketika Martin Luther King Jr. seorang hamba Tuhan. Makanya gereja orang-orang negro Amerika itu rata-rata rohani-rohani. Karena ini perjuangan seorang pendeta yang memperjuangkan supaya dihapus perbudakan. Orang negro itu sama dengan orang kulit putih. Jangan martabatnya diturunkan seperti binatang, dijual belikan, tenaganya diperas. Ya. Nah waktu zaman perbudakan, saudara-saudara, ada budak seorang remaja. Budaknya itu remaja, wanita, menangis ketika, dia kan mesti diikat loh saudara, budak itu dirantai. Dia menangis sesenggukan ya, terseduh-seduh ketika dia dijual. Mungkin nangisnya itu karena dia merasa kok aku dijual kayak kambing ya. Dia nangis saudara. Ada orang kaya pemilik perkebunan bunga. Ini yang cerita adalah Tony Castle. Ya. Orang kaya pemilik perkebunan bunga membeli wanita itu umpamanya saudara harganya 2 juta. Umpamanya atau 10 juta, dibeli dia 50 juta. Nilainya tinggi banget. Bukan karena budaknya cantik ya saudara, enggak. Bukan dia hanya mau mengawini budak itu, enggak. Dibeli kan ada, karena itu kan dilelang. Siapa mau beli budak ini? Mulai dibuka harga sekian, 5.000, mau 5 juta atau 1 juta. Saya ini 2 juta, 3 juta, 5 juta. Kalau sudah didok ada yang ngurusi surat-suratnya, ya. Kayak beli sepeda motor itu, tapi itu manusia. Nah, dibeli mahal saudara. Harga 10 juta, dibeli 50 juta. Dan di situ disuruh nulis dokumennya, bukan pemilik barunya, bukan tuan ini, tuan A, tuan B, enggak. Dia ingin ditulisi besar, bebas. Dibeli mahal dan dibebaskan. Enggak boleh diperbudak orang lain. Dia sudah bebas. Ketika dia diberi dokumennya, saudara, sekarang kamu sudah dibeli tuan itu, dan orangnya itu langsung pergi setelah membayar,
dan menyatakan wanita ini bebas, dia pergi. Wanita ini justru nangis. Nangisnya bukan nangis karena dijual belikan sekarang. Nangisnya dia, kok ada orang yang sedemikian menghargai dia, membeli dengan harga yang mahal dan kemudian membebaskan dia. Tidak memaksa dia jadi budaknya dia, ikut dia, enggak, bebas. Dia sekarang nangis bertanya, mana Tuhan itu? Mana Tuhan itu yang membeli saya dengan harga yang mahal? Aku ingin jadi budaknya. Aku ingin jadi hambanya. Loh, tadi diperhamba nangis. Sekarang dibeli mahal, dilepaskan, dia aku ingin jadi budaknya karena orang ini baik sekali. Menghargai aku, mengasihi aku ingin melayani dia malah. Ini yang dimaksud saudara di dalam pembebasan Yesus Kristus, kemerdekaan Kristen itu gitu. Saudara dibayar dengan mahal. Darah putranya sendiri, anak Allah. Dibayar dengan sangat mahal, saudara. Dan Tuhan tidak memaksa saudara. Saudara tidak melayani Tuhan, pertanyaan saudara, apakah saudara mati? Apakah saudara dihukum Tuhan? Tidak. Tuhan membebaskan saudara. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasih, WR ingat tadi berkata, kemerdekaan Kristen itu tidak menjanjikan membuat orang mandiri. Kalau saudara terus, hore wanita itu saya merdeka, lalu menggunakan dia jadi dibudak orang lain lagi. Mungkin bukan diperbudak oleh tuan A, tuan B, diperbudak minuman keras, diperbudak seks, diperbudak ini, diperbudak itu, rusak lagi. Makanya dia cepat mencari tuan yang mengasihi. Mestinya orang-orang Kristen seperti itu. Tuanku yang menebus aku, menghargai aku itu siapa? Yesus. Aku ingin mengabdi kepada dia. Aku ingin melayani dia. Aku ingin melayani dia. Sampai mati aku ingin menjadi hambanya. Dia mengasihi aku, dia menghargai aku. Dia membebaskan aku, tidak memaksa aku. Ini yang sedang dilakukan Tuhan, saudara. Tuhan tidak memaksa saudara kok. Saudara masih pulang dapat kembali kepada perbudakan-perbudakan lama, saudara yang senang gadget-gadgetan lagi masih bisa, saudara yang suka nonton YouTube bisa nonton YouTubean lagi, saudara yang suka game bisa bermain game lagi, saudara pulang masih bisa. Tetapi di dalam kemerdekaan Kristen itu maksudnya maksud Tuhan seperti itu. Saudara ngerti bahwa Yesus itu sangat mengasihi, untuk menebus saudara dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan setelah itu saudara santai-santai. Melayani sedikit, ada masalah sedikit sudah mundur. Ya. Orang yang benar-benar pikirannya sudah diubah Tuhan, dia mampu melakukan hal-hal yang sulit. Ya, tadi di awal. Saya akan menutup dengan kutipan tulisan dari Irenaeus, Bapak Gereja, dalam bukunya Against Heresies. Dia menulis demikian, saudara. Tuhan membiarkan Yunus ditelan oleh seekor ikan besar. Bukannya terbunuh, malahan ia dibangkitkan lagi, maksudnya dibuang, dilepeh setelah 3 malam di perut ikan, dan dijadikan lebih taat kepada Tuhan dan lebih memuliakannya. Karena pembebasan yang tak terduga ini. Dia dibawa ke Niniwe supaya mereka orang-orang Niniwe sungguh-sungguh bertobat. Dengan cara yang sama pula Allah membiarkan seorang manusia ditelan oleh seekor ikan besar. Nah, ikan besarnya kalau untuk saya dan saudara itu bukan ikan paus, ikan hiu atau ikan apapun ya. Tetapi pencipta manusia yang berdosa. Saudara ditangkap oleh Tuhan. Bukan dibunuh, melainkan karena ia telah direncanakan dan disiapkan dalam sebuah skema keselamatan baginya, olehnya. Jadi kalau Yunus ditangkap ikan besar itu, Yunus itu kan jahat, melarikan diri dari panggilan, ditangkap ikan besar bukan untuk dimusnahkan, saudara. Dipakai menjadi alatnya. Demikian pula saya dan saudara ditangkap Tuhan, bukan untuk dibinasakan, walaupun kita ditangkap sebagai manusia berdosa, bukan untuk dibinasakan, tetapi ditangkap untuk menjadi alatnya, alat Tuhan, tujuan Tuhan. Kalau Yunus menobatkan kota Niniwe, saudara dipakai Tuhan
menurut rancangan Tuhan yang sudah dibuat pada saat Tuhan menciptakan saudara. Oleh karena itu saudara-saudaraku, marilah kita kembali. Dua hal ini saudara-saudara, yang pertama datang kepada Tuhan. Setelah datang jangan hanya berhenti di situ, mulai ada aktivitas-aktivitas baru di mana saudara mulai banyak lebih dekat kepada Tuhan. Yang kedua, jangan hanya dekat, setelah dekat itu saudara mulai menggunakan talenta, kemampuan, tenaga, pikiran saudara untuk melayani Tuhan. Apapun bentuknya, tidak harus jadi WL, singer, operator LCD, tetapi saudara pikirkanlah apa saja, karena saudara dapat melayani Tuhan dengan cara saudara, dengan kemampuan saudara, dengan apa yang saudara miliki. Saudara dapat melayani Dia. Paling tidak berdoa saja itu loh sudah melayani saudara. Tapi kalau bisa lebih dari berdoa, ya jangan hanya berdoa.